Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 103. 1 bulan kemudian, Cindy masih memandangi pantulan dirinya di cermin. Diusap perutnya perlahan. Cindy termenung rasa gelisah kini menggelayutinya. Sudah melewati tanggal persalinan tapi kunjung ada tanda-tanda dirinya akan melahirkan. Cindy menghela nafas, kembali meyakinkan apa yang dikatakan Darwin jika semua akan baik-baik saja. Tante, suara anak kecil memecah keheningan. Kimi. Tampak Kimi masuk ke dalam kamar yang tidak tertutup, merentangkan tangannya, berlari ke pelukan Cindy. Kamu kesini sama siapa? Sama Pak Dito, supir pribadinya. Bagaimana kalau kita pergi ke mall? Ajak Cindy yang juga merasa jenuh terus berada di rumah. Aku mau tante, seru Kimi antusias. Cindy pun segera bersiap-siap lalu mengajak gadis kecil itu ke sebuah mall, membelikan beberapa pakaian untuk Kimi. Tante aku mau itu, pinta Kimi. Jari mungilnya menunjuk toko mainan di dekat mereka. Oh ya sudah, kita beli ya. Cindy menuntun Kimi masuk ke dalam toko mainan tersebut, membiarkannya memilih mainan di sana. Sementara Cindy sibuk menatap layar ponselnya, membalas pesan dari Darwin. Sayang, kamu sudah pilihnya. Cindy mendongak, melihat tempat di mana seharusnya gadis kecil itu berdiri. Kimi, panggilnya tidak melihat gadis itu. Cindy mencoba mengitari toko tersebut. Kimi kamu di mana? Cindy mulai panik. Buru-buru ia menghampiri pegawai toko yang tengah berjaga. Apa kalian melihat gadis ini? Cindy menunjukkan foto Kimi yang berada di ponselnya. Tadi dia keluar bersama seorang pria, jawab pegawai toko. Pria? Cindy mengeritkan dahinya. Ia segera keluar dari toko. Tampak Kimi yang tengah dituntun seorang pria yang memakai topi. Wajahnya sedikit terlihat dan Cindy mengenali wajah itu. Mike, seru Cindy. Pria itu menoleh namun bukannya berhenti berjalan, ia justru menggendong Kimi dan mempercepat langkahnya. Mike, tunggu. Cindy berlari kecil berusaha mengejar Mike, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Perutnya mendadak sakit. Mike tunggu. Cindy yang tidak sanggup lagi berjalan akhirnya terduduk lemas di lantai. Beberapa pengunjung yang khawatir menghampirinya. Tolong putriku di bawah, ujar Cindy dengan suara yang lemah, ingin mengejar Mike tapi tubuhnya sudah tidak mampu berdiri. Sepertinya, ibu ini akan melahirkan, seru seorang pengunjung melihat ketuban Cindy yang pecah. Kita harus membawanya ke rumah sakit, sahut pengunjung yang lain. Di bawah ada supir pribadiku. Dengan merintih kesakitan Cindy berucap. Beberapa pengunjung pun segera memapah Cindy menuju mobilnya yang berada di parkiran. Sang supir pribadi yang setia menunggu dengan cekatan segera membawa Cindy ke rumah sakit. Tolong telepon suamiku. Katakan juga Kimi dibawa oleh Mike. Perintah Cindy masih memikirkan Kimi yang sempat dibawanya kembali. Baik Bu. Sang supir segera menghubungi Darwin. Di kantor Darwin yang mendapat kabar Cindy akan melahirkan. Tanpa pikir panjang langsung meninggalkan kantor menuju rumah sakit. Tidak lupa juga ia mengabari orang tuanya juga orang tua Cindy. Bagaimana keadaan istri saya? Tanya Darwin, menghampiri sang supir yang masih setia berdiri di depan ruang persalinan. Masih ditangani Pak. Darwin hanya dapat menunggu dengan cemas disusul kedatangan orang tuanya juga orang tua Cindy. Seorang dokter wanita keluar dari ruangan. Bagaimana keadaan istri saya? Tanya Darwin. Ketuban istri Bapak sudah pecah namun keadaan bayi sumsang, jelas sang dokter. Darwin mengusap kasar wajahnya. Itu bukan kabar baik. Kita harus segera melakukan operasi sesar. Lakukan apa saja yang terbaik untuk istri saya, jawab Darwin cepat.
Kalau gitu, ikut saya, ada beberapa berkas yang harus ditandatangani. Darwin pun mengikuti langkah kaki dokter tersebut. Setelah mengurus semuanya, Darwin menghampiri Cindy yang tengah bersiap untuk melakukan operasi. Sayang, mata bulat Cindy berkaca-kaca melihat kedatangan suaminya. Darwin segera memeluk Cindy. Kenapa menangis? Darwin meyeka air mata yang membasahi pipi Cindy. Aku takut. Gitu dokter mengatakan jika dirinya harus melakukan operasi, tubuhnya seketika melemas. Ada rasa takut yang menyeruak, terlebih ini operasi pertama yang dilakukannya. Cindy menggenggam tangan Darwin. Wajar jika Cindy merasa takut. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Setelah ini kita akan bertemu dengan putra kita. Darwin berusaha menenangkan. Cindy tersenyum tipis, kembali berusaha meyakinkan jika semua akan baik-baik saja. Bagaimana keadaan Kimi? Tanya Cindy, masih mencemaskan gadis kecil itu. Claudia sudah menemui Mike dan membawa Kimi, jelas Darwin. Cindy menghela nafas lega. Dua orang perawat menghampiri Cindy dan membawanya ke ruang operasi. Di luar, Darwin menunggu dengan cemas. Gitu pula orang tua Darwin dan Cindy yang terus berdoa untuk keselamatan keduanya. 30 menit kemudian operasi itu selesai. Sang perawat menyerahkan bayi mungil itu untuk diazani. Cucuku sangat tampan, puji orang tua Cindy. Selesai mengazani sang putra, bayi mungil itu pun dibawa seorang perawat untuk dibersihkan. Sementara Darwin segera menghampiri Cindy yang masih berada di ruang isolasi. Sayang, Darwin mengecup dahi Cindy yang masih terbaring lemah, merasakan tubuhnya yang kedinginan dan kaku karena obat bius. Putra kita sangat tampan. Raut bahagia masih terlukis di wajahnya. Cindy kini sudah memberikannya seorang keturunan yang sempurna. Cindy tersenyum lega. Semuanya berjalan lancar. Selanjutnya Cindy dipindahkan ke ruang perawatan. Ini bu bayinya. Seorang perawat memberikan bayi yang sudah selesai diperiksa dan dibersihkannya. Cindy tersenyum melihat paras bayinya yang gitu tampan. Ia segera memberikan ASI pertamanya. Sayang, kalian akan memberi nama siapa? Tanya ibu Darwin. Kendra Kiandra, jawab Darwin yang sudah menyiapkan nama putranya itu. Melirik ke arah Cindy yang direspon anggukan pelan dari sang istri. Nama yang bagus, puji Claudia yang juga turut bahagia dengan kehadiran keponakan barunya. Setelah 3 hari dirawat, Cindy pun diperbolehkan pulang, tapi kondisinya belum membaik. Ia belum bisa berjalan normal, masih merasakan nyeri karena jahitan di bagian perutnya. Cindy, kamu mau kemana? Claudia segera menghampiri Cindy yang hendak beranjak dari ranjangnya. Selama beberapa hari ini memang Claudia yang setia menjaga Cindy jika Darwin tengah pergi ke kantor. Ia tidak sungkan merawat adik iparnya itu. Aku mau ambil minum. Biar aku saja yang ambilkan. Tapi, sudah, kamu istirahat saja. Cindy bergegas mengambilkan air putih. Ini sekarang istirahat lagi saja. Cindy meletakkan air putih itu di nakas lalu segera keluar dari kamar. Cindy yang merasa jenuh terus berbaring di ranjang pun mencoba berjalan ke dapur, menghampiri Claudia yang tampak sibuk sedari tadi terus berkutat di dapur. Claudia, kamu sedang masak apa? Tegur Cindy melihat Claudia memasak gitu banyak menu. Cindy, kenapa kesini? Aku tidak apa-apa. Kamu kenapa memasak sebanyak ini? Nanti malam akan ada tamu spesial, jawab Cindy seraya tersenyum tipis. Tamu spesial, sesuai dengan yang dikatakan Claudia malam itu dia benar-benar menghidangkan banyak menu untuk makan malam mereka. Ia juga bahkan mengundang orang tuanya juga orang tua Cindy untuk makan malam bersama. Walau sampai saat ini Claudia belum mengatakan siapa tamu spesial yang dimaksud. Claudia berdehem, menghampiri meja makan. Semua mata tertuju padanya.
Tampak Claudia yang berdiri canggung dengan seorang pria bertubuh tegap di sebelahnya. "Claudia itu siapa?" tanya Ibu Darwin, melihat pria asing yang berdiri di sebelah putrinya. "Ini Anthony, calon suami Claudia," jawabnya malu-malu. "Calon suami?" Semuanya tampak terkejut. Pria itu dengan sopan mengenalkan diri. "Mama dan Papa setuju kan jika aku menikah dengan Anthony?" tanya Claudia yang langsung meminta persetujuan kedua orang tuanya. Mereka tidak menjawab membuat Claudia risau. "Apapun pilihanmu kami yakin itu yang terbaik," jawab Papa Darwin bijak. Walaupun pernah salah memilih, berharap Claudia bisa belajar dari penagalaman. Claudia dan pasangannya tersenyum sumringah. Mereka pun bergabung menikmati makan malam yang hangat bersama.